Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk kembali melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kemunafikan dan menjulurkan sajadah-sajadah Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan, nama saya Maryam, kelas Manajemen D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban hasil final saya. Baiklah, dimulai dari pertanyaan nomor 1. Jelaskan pengertian pemasaran menurut A. American Marketing Association, dan yang kedua adalah menurut Dr. Philip Kotler. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pemasaran menurut American Marketing Association. Menurut American Marketing Association, pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan menjalankan konsep, promosi, harga dan distribusi sejumlah ide, barang serta jasa untuk menciptakan pertukaran yang dapat memuaskan tujuan organisasi dan individu. Yang kedua adalah pemasaran menurut Dr. Philip Kotler adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya kelompok dan individu mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lainnya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Jelaskan dengan contoh yang kalian pahami apa yang dimaksud dengan pemasaran strategik. Yang saya ketahui tentang strategi pemasaran adalah suatu usaha untuk memasarkan produk, baik untuk meningkatkan jumlah penjualan. Nah, kita dapat mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada sosial media. Salah satunya itu di Instagram. Nah, di Instagram ini banyak selebgram yang mendapatkan endorsement dengan bentuk komunikasi yang persuasif tentang suatu produk. Nah, ketika selebgram mengendorse suatu produk, maka disinilah tingkat peminat produk tersebut akan meningkat karena telah dipromosikan. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke pertanyaan nomor 3, yaitu sebutkan elemen-elemen apa yang termasuk ke dalam lingkungan pasar. Berbicara mengenai elemen-elemen apa yang termasuk dalam lingkungan pasar, tentulah yang pertama itu produk, pelanggan, pesan, tim pemasaran, promosi, dan terakhir adalah analisis. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan peranan-peranan dalam perilaku konsumen. Berbicara tentang peranan dalam perilaku konsumen, yang pertama itu adalah inisiator. Inisiator adalah individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang tertentu. Nah, disinilah individu yang menentukan barang apa saja atau sesuai dengan inisiatif mereka, barang apa yang akan mereka pilih untuk dibeli. Nah, yang kedua adalah influencer. Influencer adalah individu yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, setelah dia melakukan mempunyai inisiatif pembelian barang, maka disinilah individulah yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian barang apa saja yang akan mereka beli. Yang ketiga adalah decider. Nah, decider ini individulah yang memutuskan apakah akan membeli atau tidak, apa yang akan dibeli dan bagaimana membelinya. Keempat adalah buyer. Buyer di sini adalah individu yang melakukan transaksi pembelian sesungguhnya. Setelah individu menentukan barang apa yang ingin mereka beli, apakah ingin membelinya atau tidak, selanjutnya disinilah individu yang menentukan yang melakukan transaksi pembelian yang sesungguhnya setelah ia memilih barang. Nah, yang terakhir adalah user. User di sini adalah individu yang mempergunakan produk atau jasa yang dibeli. Setelah individu melakukan inisiator, influencer, decider, dan buyer, disinilah individulah yang akan mempergunakan produk atau jasa yang dibeli, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan nomor 5.
Jelaskan 3 basis informasi yang digunakan dalam melakukan peramalan pasar. Yang pertama itu apa yang dikatakan orang. Nah, di sini untuk mengetahui apa yang dikatakan orang, maka sebaiknya kita menggunakan survei untuk lebih mempermudah. Nah, peramalan di sini memiliki definisi tersendiri, yaitu seni mengantisipasi apa yang mungkin dilakukan pembeli dalam kondisi tertentu. Yang kedua adalah apa yang dilakukan orang. Ketika kita ingin mengetahui apa yang dilakukan orang, maka kita akan gunakan uji coba produk di suatu pasar. Nah, berarti di sini menempatkan produk ke dalam pasar untuk mengukur respon si pembeli. Yang terakhir adalah apa yang telah dilakukan orang. Nah, di sini kita akan menggunakan analisis perilaku atau runtunan waktu. Seperti pertanyaan nomor 6 adalah jelaskan 4 jenis karakteristik jasa. Yang pertama adalah tidak berwujud. Maksudnya di sini, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, ataupun dicium sebelum jasa itu dibeli. Kedua adalah imperability, tidak dapat dipisahkan. Maksudnya, jasa umumnya dijual dulu baru kemudian diproduksi secara khusus dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga adalah variability, berubah-ubah. Maksudnya, ada banyak variasi jenis dan kualitas, tergantung pada siapa, who, kapan, when, dan di mana, where jasa tersebut dihasilkan. Dan terakhir adalah crisability, kurangnya daya tahan. Jasa memiliki karakteristik tak tahan lama dan tidak dapat disimpan karena sifatnya tidak berwujud fisik. Baiklah, itulah tadi hasil jawaban dari final saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.